Di salah satu sudut dari Sendang ini didirikan pondok khusus untuk mengadakan ritual-ritual mencari kekayaan instan. Dan inilah yang tersebut menjadi pesugihan. Top Spotter, sendang atau pemandian pada akhirnya menyeret pada satu mitos yang melumuri keberadaannya. Sebuah cerita hayal namun dipercaya turun-temurun, bahkan hingga kini sendang-sendang itu masih didatangi orang-orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti halnya Sendang Sani yang konon dijaga siluman bulus. Ada juga Sendang Made Jombang yang airnya dipercaya bisa mempercantik wajah. Inilah mitos mengharap berkah di Sendang Keramat versi Top Spot. Sendang Sani Pati. Top Spotter, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyimpan kisah legenda tentang keberadaan bulus raksasa yang menjaga Sendang Sani. Dikisahkan Sunan Bonang bersama dua santrinya tengah berada di perjalanan di Jawa Timur menuju Gunung Muria di Jawa Tengah. Tiba di sebuah tempat, Sunan Bonang meminta kedua muridnya untuk mencarikan air untuk diminum dan wudhu. Lalu ia memberikan tongkatnya dan berpesan untuk mencari sumber air di bawah pohon nan rindang. Pergilah kedua murid itu dan menemukan sebuah pohon besar, lalu ditancapkannya tongkat sang guru. Benar saja, air mengalir dan mereka pun berenang, minum dan mandi. Lama tak kembali, Sunan Bonang pun pergi mencari dan menemukan kedua muridnya sedang asik berenang. Tak sengaja ia berucap seperti bulus dan satu muridnya yang tengah berenang langsung berubah wujud menjadi bulus. Sejak itulah bulus tersebut menghuni sendang yang kemudian disebut Sendang Bulus. Dipercaya pula satu murid Sunan Bonang tak ikut pergi dan memilih menemani rekannya yang berubah wujud. Ia memberi makan tiap Senin dan Kamis kepada kawannya itu. Tradisi ini terus berlangsung sampai sekarang, di mana di tiap Senin dan Kamis banyak orang datang ke sendang ini untuk membasuh diri. Setiap Senin dan Kamis itu banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat wisata ini untuk menyaksikan bulus itu. Mereka membawa makanan untuk memberikan makanan kepada bulus itu. Meski si bulus tak tampak lagi, namun orang-orang percaya si bulus siluman masih ada dan menjaga sendang hingga kini. Air Sendang Sani dipercaya bertuah karena mampu mengobati berbagai penyakit, juga bikin awet muda. Serta ada pula yang menjadikan sendang ini sebagai pesugihan. Di salah satu sudut dari sendang ini didirikan pondok khusus untuk mengadakan ritual-ritual mencari kekayaan instan. Dan inilah yang tersebut menjadi pesugihan. Dihuni bulus siluman, maka dipercaya air sendang tersebut manjur mengobati berbagai penyakit. Dan diyakini masyarakat bahwa air ini mujarab, bisa untuk menyembuhkan segala macam penyakit, bisa untuk melancarkan rezeki, dan bisa digunakan untuk berbagai hajat. Sehingga jadilah masyarakat di sana meyakini bahwa air ini, kawasan ini menjadi kawasan keramat dan bisa untuk mendatangkan rezeki-rezeki yang besar. Bersamaan dengan itu bertebaran pula kisah mistis tentang pesugihan di sendang ini, di mana para pencari harta dengan jalan pintas melakukan berbagai ritual. Dan biasanya mereka yang sudah melakukan ritual itu tubuhnya akan belang-belang seperti bulus Kiai Poleng. Akhirnya keyakinan menjadi satu ritual pesugihan di daerah ini untuk mencari kekayaan instan.
Kedung Pengilon. Top Spotter, Kedung Pengilon menyimpan kisah mistis yang konon tempat ini dikuasai sosok astral Nyi Blorong. Tak ingin sendang ini dikotori membuat sang penunggu marah jika ada pengunjung yang berniat buruk. Dan hasilnya banyak orang tiba-tiba tenggelam di pusaran air. Pengilon banyak didatangi orang untuk bersemedi atau bermeditasi. Dan banyak pula yang datang ke sini untuk berendam atau berenang karena masyarakat percaya air di sendang ini sangat mujarab untuk mengobati penyakit. Air yang dimaksud ada di bawah air terjun. Jika ingin mengambil airnya, harus izin dahulu dengan mengunjungi makam Pangeran Mintono yang tak jauh dari sendang. Sendang ini juga diyakini masyarakat dihuni banyak makhluk astral. Konon ada Mbah Jenggot atau Mbah Werso, juga Ratu Pandansari, dan terakhir ada Nyi Blorong. Benar sekali, Sendang Pengilon ini dihuni oleh berbagai jenis makhluk-makhluk astral. Dari yang berenergi positif sampai yang berenergi negatif. Dan benar bahwa kawasan ini adalah tempat lahirnya Nyi Blorong. Di simpul Nyi Blorong inilah aura magis muncul berbalur kisah di mana sang penunggu tak suka jika sendang ini tak dijaga kelestariannya. Maka banyak korban berjatuhan yang konon melanggar etika. Dan anehnya, rata-rata korban tewas karena tenggelam di sedot pusaran air. Keanehan berikutnya, korban sulit dievakuasi karena berada di titik tersulit Pengilon yang subur dengan kisah mistisnya. Seperti ritual pesugihan yaitu mendapatkan harta pintas dengan satu syarat, bercinta dengan Nyi Blorong. Ritual ini adalah ritual berhubungan badan dengan Nyi Blorong. Setelah berhubungan badan dengan Nyi Blorong akan meninggalkan keping-kepingan emas yang akan menjadi harta instan. Tapi hati-hati, pesugihan ini menuntut tumbal. Pada masa akhir dari pesugihan ini, yang menjadi tumbal adalah pelaku pesugihan itu. Hanya Allah tempat kita meminta, dan bukan kepada benda-benda atau sosok tak kasat mata kita menautkan rasa percaya yang berlebihan. Top Spotter, itulah tadi mitos mengharap berkah di Sendang Keramat. Semoga informasi ini menambah wawasan Top Spotter dimanapun berada. Tambah terasa 1 jam sudah kebersamaan kita kali ini. Saksikan terus Top Spot episode terbaru hanya di Net TV.